Hai semua, selamat datang kembali di 4 April Podcast. Kali ini kita masuk ke pembahasan kedua dari podcast kemarin yang berjudul Relationship. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan kedua dari tema relationship. Buat kalian yang udah dengerin podcast kita yang episode pertama soal relationship kemarin, sekarang ini kelanjutannya yaitu episode kedua dan ada penambahan yang agak berat karena yang kita bahas ini agak sedikit menyinggung beberapa orang yang kurang open minded ya. Nah, podcast ini dibawakan oleh Saya, Rian, ganteng. dan saya Teguh. Salawas selewe Selamat datang di 4 April. podcast. Oke, langsung aja ya kita masuk ke poin pertama yaitu selingkuh. Ya, selingkuh. Oke, di poin pertama ini ya Ini langsung berat banget ini. pastilah ini pasti hampir semua para muda-mudi ini pastilah pernah yang ngalamin selingkuh ataupun diselingkuhi. Tapi kalau misalkan kita yang selingkuh, wah itu tanda tanya itu mah. Aduh, ngomong-ngomong masalah selingkuh ini menurut cerita ini aja ya, pengalaman pribadi aja ya. Iya. Eh, Biar nggak ada orang yang tersinggung. Ya untuk poin pertama ini biar kita cerita aja masalah kita pengalaman pribadi kita supaya nanti nggak ada yang marah. Iya, nggak ada yang marah, nggak ada yang berasa disindir atau apapun itu. Biasanya kan kalau orang disindir itu kan katanya sih lidahnya suka kegigit, Iya, kegigit. terus dia bersin. Oh. Itu sebenarnya real nggak sih? Oke, selingkuh. Ini cerita yang udah lama banget sih ya. Oke. Aku dulu tuh sebenarnya tuh ini fuckboy banget. Fuckboy, Iya. apa itu? Fuckboy. Anjay. Fuckboy itu loh, itu kan fuckboy kan sebenarnya kan plesetan. Yang artinya kan fuckboy. Iya, atau level di atas dari satu level di atas dari playboy. Mantap. Saya tuh bener-bener fuckboy banget dulu itu zaman-zaman sekolah. Karena dulu zaman-zaman sekolah tuh saya tuh termasuk ini salah satu dari sekian banyak siswa ini pintar ya, bukan cerdas. Pintar dalam hal apa itu? Dalam ini Dalam pelajaran. Kirain dalam segala hal gitu. Ya enggak juga lah. Pintar terus akhirnya tersebar rumor dari para mulut guru-guru saya dulu. Iya. Terus Kesebar dong ke kelas sebelah. soal kepintaranmu ini. Iya dong. Pintar. Saking pintarnya bisa jadi fuckboy. Satu sekolah loh. Peringkat nomor 1 Packboy. Oh iya dong, saya gitu. Oke, selingkuh. Kita bahas soal alasannya dulu ya. Alasan selingkuh. Alasan selingkuh dulu. Kenapa bisa selingkuh? Tapi dari sudut pandangmu, dari pengalamanmu. Dari sudut pandangku sendiri. Kenapa orang bisa selingkuh atau kenapa orang bisa diselingkuhi? Oke. Nah, nanti dari sudut pandangku juga. Kalau menurut saya pribadi, nggak ada yang pakai saya. Kalau menurutku pribadi ya, aku nggak pernah selingkuh. Oke. Serius, nggak pernah selingkuh. Iya. Tapi paling sering diselingkuhin. Bukan fuckboy dong itu berarti dong. Iya, tapi kalau kata Sad orang, boy. kalau Masa mudamu terlalu sering diselingkuhi. aduh, nggak, atau apa namanya? Aku tuh termasuk orang yang ini menjaga perasaan. Ya, terus Karena aku tahu sendiri sebuah perasaan itu benar-benar sangat penting. ya benar. Saking pentingnya saya sampai sekarang tuh masih menjaga perasaan saya kepada si doi. Oke.
Oke. Untuk alasan kenapa selingkuh, banyak sih alasannya kalau menurutku. Salah satunya mungkin eh mungkin nggak cocok mungkin ya pasangannya. Bisa Ya, jadi gitu sih, nggak ya. cocok terus kurang kepuasan. Kepuasan dalam hal Ini maksudnya biasa kan kalau zaman dulu kok zaman-zaman kita masih SMA, zaman-zaman zaman kita masih sekolah. zaman sekolah kan dulu kan masih ini sih masih make BBM ya, Ya, BBM, ya. SMS, telepon. Mm-mm. Kan banyak tuh provider-provider yang ngasih paket telepon, paket Ya, SMS. ya, Saking banyaknya nggak bisa ngabisin. ya benar. Salah satunya, nggak perlu disebut ya Iya, ya providernya. nggak perlu. 1000 SMS lu anjir sehari. Buat apa lah? Cuma ngabisin 200 Iya, palingan cuma 200 doang. 200 itu langsung dapat gratisan 1000 SMS per hari gitu. Iya, maksudnya 200 pulsa. Iya, Iya, 200 pulsa. 200 pulsa. 200 pulsa doang anjir. 200 pulsa itu kalau nggak salah itu cukup dua Satu kali kali. SMS. Dua kali SMS dulu kan SMS kan cuma 100. Oh iya sih ya. Dua kali SMS terus dapat balasan SMS dari sang operator. Terus itu katanya itu dapat SMS. free SMS 1000. 100.000. 1000. 100. Oke, jangan OLT lagi lah. Oke, kita fokus ke ini, selingkuh. Iya. Alasannya. Tadi aku bilangnya apa ya? Kurang puas. Kurang puas ya? Iya, tapi belum tahu dalam hal apa. Perhatian. Oh, kurang perhatian berarti maksudnya. Kebanyakan emang gitu. Iya benar. Terus kurangnya ini pengertian, Iya benar. perhatian, kasih sayang, Iya. core of the core. Ya karena apa ya? Ya itu tadi jiwa-jiwa muda kita yang dulu itu pengen banget itu yang namanya diperhatiin Iya, tiap iya. hari sampai ingat gak sih dulu waktu masih sekolah kan paling sering tuh kamu udah makan belum? Iya, Ya. itu basa-basi paling sering yang dilakukan. Basa-basi yang paling sering dilakukan. Tapi itu apa ya? Bisa jadi satu hal yang ini nilai positif dari kita kalau kita sering nanyain kabar dari si mereka pasangan kita. Heeh. Itu nunjukin kalau misalkan kita itu emang benar-benar punya perasaan sama dia. Selain itu nggak cuma nunjukin kalau misalkan kita punya perasaan sama dia, otomatis dia kan merasa nyaman tuh, Iya, nyaman. merasa diperhatikan. Heeh. Jadi ya intinya kalau misalkan alasan selingkuh enggaknya itu ya tergantung dari pribadi masing-masing. Iya, benar. Karena tiap-tiap orang kan punya ini tingkat kepuasan Iya, berbeda. Heeh. Jadi kadang ada tuh orang yang nggak terlalu suka diperhatiin, Iya, nggak ada. terlalu suka dikit-dikit di SMS. Iya, Kamu malah lagi di risih ya mana? biasanya ya. Iya, kan kadang kan ada yang tuh yang suka risih kalau misalkan apa-apa ditanyain, Iya, apa-apa apa-apa ditanyain. ditanyain. Nah, itu kembali lagi. Semua tergantung dari kitanya. Kalau misalkan kita emang nggak terlalu suka diperhatikan ya kita bilang gitu loh, kita ngasih pengertian ke dia, ke Ya, pasangan kita. heeh. Aku tuh kayak gini, aku tuh nggak terlalu suka di apa-apa ditanyain ini itu segala macem. Nah makanya di awal itu sebuah hubungan itu berlandaskan saling pengertian. Nah itu Benar. Soalnya kalau kurang perhatian ya salah, kalau nggak perhatian juga salah. Tapi itu kan kembali ke orangnya masing-masing. Mm-mm. Dia sukanya diperhatikan atau enggak. Jadi semua tuh diomongin lah, jangan diem-diem bae terus bilang bosen ya terus udahan anjir kira apaan. Iya. Ya namanya juga cinta monyet ya kan. Iya tapi kan nggak gitu juga. Kita bisa mau ngomentari masa lalu kita jadi kadang suka ketawa-ketawa sendiri gitu anjir ternyata aku dulu gini banget anjir ini loh. Ingat gak sih pas waktu zaman masih booming banget yang SMS gratisan tuh. Tulisan itu yang dibikin
alay gitu. Iya. Huruf besar kecil. Iya. Terus huruf apa namanya? A diganti 4, Iya. 3 diganti E. Aku kapan hari itu ngeliatin status aku di Facebook yang dulu, yang zaman-zaman masih sekolah. Udah jangan OT. Nanti kita bahas masa lalu sosial media kita ya di lain podcast. Oke, sekarang gilirannya Mas Teguh. Gimana nih sudut pandangnya Mas Teguh? Apa namanya? Soal Tentang selingkuh ini. tentang selingkuh. Iya. Alasannya apa? Monggo. Jadi selingkuh itu banyak hal ya, tergantung semua orang. Tapi kalau versiku sendiri itu selingkuh itu ya benar dari perhatian. Cuma ya sebenarnya ya benar sih dari perhatian sih, karena perhatian yang berlebih itu nggak baik dan kurang ya nggak baik. Terus faktor dari terlalu cemburu, terlalu egois, posesif itu semua berpengaruh sama orang bisa selingkuh atau enggak gitu. Apalagi kalau ada orang baru yang menawarkan sebuah kenyamanan yang nggak bisa diberikan oleh pasanganmu tersebut. Itu yang paling sering itu. Nah, itu yang godaannya paling besar. Jadi kayak ini apa sih, bimbang gitu loh, kayak mau selingkuh tapi sayang gitu, tapi kalau nggak selingkuh dia ngasih yang lebih baik gitu loh. Itu yang bikin orang cenderung memilih selingkuh, karena orang lain menawarkan hal-hal yang lebih baik daripada pasanganmu, hal-hal yang baru, hal-hal yang lebih cocok kayak gitu. Dan biasanya emang hal yang kayak gitu, yang selingkuh tuh pastilah endingnya pasti nyesel. Pasti nyesel. Toh ya kalau misalkan emang niatan selingkuh, yang mending diputusin dulu yang pertama. Terus buat hubungan baru. Itu lebih baik sih daripada kamu selingkuh, karena lebih baik kamu dapat image yang gonta-ganti pasangan daripada kamu dapat image yang tukang selingkuh. Kalau aku sendiri kayak gitu. Karena punya image, apalagi laki-laki ya, yang tukang selingkuh itu kadang susah banget dapat kepercayaan dari perempuan-perempuan baru yang baru dia kenal. Ya, tukang selingkuh otomatis jadi fake boy lah atau playboy. Fake boy yang kotor. Ya, yang kotor banget, yang kayak gitu. lebih baik bilang jadi intinya selingkuh itu sesuatu yang nggak baik dilakukan. Karena ya selain merusak image kalian, ya kalian merusak kepercayaan orang. Iya benar. Kepercayaan orang itu berharga. Kepercayaan itu susah didapat loh. Ya, benar. Selain susah didapat, itu kalau misalkan kepercayaan dibangun dari awal lagi, itu nggak bisa kayak dulu. Iya benar banget. Kalau ibarat kata orang sih yang dulu tuh bilangnya sering banget tuh, sebuah kertas ya, kalau udah diremes-remes terus dibalikin lagi, itu nggak bisa kayak awal gitu loh. Nggak bisa kelihatan baru. Gitu. Pasti ada lekuk-lekuknya. Iya benar. Nah apalagi ini pengalaman pribadi ya dari aku sendiri ya aku kan tipe orang yang pernah lah yang namanya selingkuh. Dulu Anda selingkuh? Iya pernah lah. Waduh. Sebagai laki-laki bodoh ya pernah lah selingkuh. Oh iya paham. Nah itu sumpah, itu kepercayaan itu nggak bisa dibangun dari awal sih sebenarnya. Kayak kamu itu udah membuat luka yang nggak bisa ditutup lagi. Luka itu nggak akan pernah sembuh, apalagi luka yang diselingkuhi itu luka batin, luka hati, luka diri. Kalau laki-laki diselingkuhi ya beberapa minggu mungkin dia udah lupa gitu, dia udah memaafkan, dia udah. Belum tentu loh. Tapi beberapa orang kayak gitu. Iya beberapa. Soalnya laki-laki kan nggak terlalu sensitif kan hatinya kan daripada si perempuan. Tapi cowok ya, kebanyakan cowok pasti ingat. Iya benar. Termasuk saya. Soalnya laki-laki main otak.
Hah? Laki-laki itu apa kalau dalam Otak dalam sebuah relationship itu dia mementingkan otak. Kalau perempuan itu mementingkan perasaannya, mementingkan hatinya. Banyak research yang mengatakan seperti itu sih. Kalau laki-laki emang mengandalkan logika yang berasal dari otak, dan perempuan mengandalkan perasaan yang berasal dari hati, kayak gitu. Dan sebuah perasaan juga nggak ada yang permanen, ada yang bisa bertahan lama, ada yang enggak gitu. Jadi semua itu dipikirin dulu aja lah sebelum dilakukan. Kalau emang misalkan itu yang terbaik ya udah lakuin. Jadi solusinya buat orang yang mau selingkuh, pertama dari saya, pikirin dulu mateng-mateng. Kenapa sih lu suka sama orang yang pertama daripada orang yang kedua? Pertahanin alasan itu kalau kamu emang niatannya nggak selingkuh. Tapi kalau emang niatanmu selingkuh, ya udah nggak usah dipikirin. Pikirin aja kalau orang kedua ini lebih baik daripada orang yang pertama. Tapi kembali ke awal, yaitu putusin dulu orang yang pertama sebelum selingkuh, kayak gitu. Ya berarti itu bukan selingkuh namanya. Nah, pindah hati. Nah, tapi kalau diteruskan membuat dua hubungan, itu kan selingkuh jadinya, dan itu nggak baik sih. Itu solusi dari aku kalau kamu pengen selingkuh tapi nggak selingkuh, kayak gitu. Pengen selingkuh tapi nggak selingkuh. Iya, daripada kamu menyimpan dua hati, lebih baik satu suruh pergi. Kalau dari Anda gimana, Mas? Kalau saya sendiri di mana-mana yang namanya selingkuh itu nggak baik. Ya, udah bener. itu aja sih, nggak baik dalam semua hal. Kalau orang kepincut sama orang lain, gimana solusinya biar nggak selingkuh? Kalau itu sih tergantung dari kita masing-masing ya. Iya. Tujuan awal kamu menjalin hubungan sama si dia itu apa? Iya. Nah itu yang kudu dipertahanin. Nah mempertahankan itu lebih susah daripada mendapatkan, betul? Iya, benar. Nah mempertahankan ini yang perlu kalian jaga. Iya. Dari awal sampai akhir. Udah itu aja sih. Iya. Ya udah ke poin selanjutnya, yaitu bentar. Oh nggak usah deh. Apa-apa, nggak apa, lanjutin aja. Nggak, itu semua itu berawal dari PDKT kalian. Iya. Awalnya kalian itu jadian itu tujuannya apa gitu loh. Kalau misalkan emang pengen menjalin hubungan serius, ya kalian harusnya serius terus dong. Iya. Kalian harus menerima sisi positif dan negatifnya dari pasangan kita gitu loh. Kalau emang dari awal emang tujuannya gitu ya kalian pertahanin. Mungkin itu aja sih dari aku. Ya udah, kita ke poin pembahasan yang selanjutnya, yaitu apa, Mas? Cinta bertepuk sebelah tangan. Jadi apa itu cinta bertepuk sebelah tangan? Nah, cinta bertepuk sebelah tangan itu ini ada kaitannya sama pembahasan poin kita yang pertama tadi. Selingkuh. Ya. Nah, ini dari sudut pandang orang ketiga yang tadi. Yang tiba-tiba datang, si selingkuhan ini. Si selingkuhan ini yang tiba-tiba datang ngerecokin hubungannya. Loh, itu kan PHO namanya. Ya, bukan cuma PHO. Ini maksudnya itu kita datang ya. Terus misalkan aku cowok. Iya. Aku kenal sama si cewek ini. Iya. Nah, sedangkan si cewek ini udah punya hubungan sama cowok lain. Ngerti nggak? Iya. Aku naruh perasaan ke dia. Dia sebenarnya juga naruh perasaan ke aku. Tapi dia lebih memilih mempertahankan yang pertama itu. Gitu. Iya benar. Tapi contoh lainnya kayak itu sih. Kamu naksir sama orang tapi orang itu masih fokus sekolah gitu kan, bisa toh. Bisa juga. Iya. Tapi itu alasan yang kelas banget ya. Monoton banget, udah biasa banget alasannya itu. Udah jadi template. Udah jadi template anak sekolahan. Bangke. Mungkin untuk yang pembahasan poin kedua yang cinta bertepuk sebelah tangan ini nggak terlalu banyak ya. Soalnya nggak terlalu perlu dibahas banyak lah. Cuma ini masih masuk kategori relationship. Iya, relationship.
Nah, makanya itu kita cantumin ke sini supaya ya ada isinya lah. Mau saya terusin ya, kalau menghindari cinta bertepuk sebelah tangan. Jadi bakal kita kasih tips supaya kamu cintamu nggak bertepuk sebelah tangan. Dari aku dulu ya pertama ya. Oke, lanjutkan. Saya soalnya nggak terlalu ngerti kalau masalah ini. Soalnya aku sering banget cinta bertepuk sebelah tangan. Jadi gini, cinta bertepuk sebelah tangan itu sebuah resiko ya. Jadi resiko kamu mencintai seseorang itu salah satunya ya cinta bertepuk sebelah tangan. Kamu harus terima konsekuensi kalau cintamu itu nggak akan diterima sama orang yang kamu sukai. Jadi yang pertama itu, kamu harus terima konsekuensi kalau cintamu nggak akan diterima. Cuma ya namanya juga cinta kan, itu proses. Sebenarnya masih belum masuk cinta sih itu. Itu masih masuk suka. Ya suka. Naruh perasaan Bener. tapi nggak dibalas sama dia. Kan cinta kan nggak semudah itu datang. Tapi ada loh beberapa orang yang cinta pandangan pertama. Tapi nanti gak usah dibahas, kita bahas di podcast selanjutnya soal cinta pandangan pertama. Jadi aku terusin, itu resiko yang harus kamu terima. Cuma gak usah terpuruk gitu loh. Itu apa ya? Anggap aja itu sebuah pengalaman. Itu pengalaman yang wajar dialami orang yang suka sama orang. Jadi nggak usah terlalu diambil hati dan jadikan pengalaman aja. Biar kalau kamu nanti mengalami hal yang sama, suka sama orang lain, nggak mengalami hal yang sama. Gitu. Dari Anda sendiri? Oh, saya nggak bisa terlalu mendeskripsikannya sih. Soalnya ya emang sih saya pernah mengalami hal tersebut. Cuma ya kayaknya itu emang nggak harus dibicara. Oh iya. Cukup dari Mas Teguh aja yang mendeskripsikan apa yang dialamin dulu tentang cinta bertepuk sebelah tangan. Ya udah, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya karena pembahasan ini ya cuma sedikit. Oke, kita masuk ke poin ketiga, cinta dalam diam. Atau secret admirer, kan sama kan ya? Secret apa? Secret admirer, penggemar rahasia. Bisa juga sih. Kayak apa sih tadi? Cinta dalam diam. Oh iya sih, bener sih, hampir mirip lah. Cuma konteksnya suka sama orang dan ngefans sama orang. Kalau ngefans sama orang kan biasanya disebut secret admirer kan ya. Betul. Nah kayak gitu. Dan cinta dalam diam ini aku sendiri ngalamin. Aku cinta sama bukan cinta sih. Aku suka sama orang, cuma mungkin ini sebenarnya sebuah kesalahan yang yang benar-benar aku sesalin dari dulu sampai sekarang. Iya. Terus. Karena apa? Ini masuk ke pembahasan 1 sama 2 tadi. Selingkuh dan cinta bertepuk sebelah tangan. Nah, cinta bertepuk sebelah tangan ini dari dari orang ketiga. Nah, dulu tuh kejadiannya tuh gini. Aku udah posisi punya pacar ya itu. Udah punya pacar, udah berjalan hampir setengah tahunan lah. Terus ada orang ketiga, dia datang dan dia ngebuat aku tertarik, ngebuat nyaman juga. Cuma di momen tersebut aku lagi mempertahankan hubungan aku dengan yang pertama tadi. Iya. Sampai akhirnya mungkin emang dasarnya aku tadi emang suka. Balik lagi, mungkin aku tadi kan sempat bilang tuh aku tuh tipe orang yang suka menjaga perasaan, ya enggak. Jadi aku ngejaga hubungan aku dengan yang pertama ini sampai bener-bener bener-bener di ujung tanduk itu. Waktu itu bener-bener udah nggak bisa diteruskan dengan alasan ini orang yang pertama ini yang udah sama aku hampir setengah tahunan ini, dia ghosting. Wow. Dia ghosting, tiba-tiba ngilang ya, nggak ada kabar, nggak ada apa-apa, nggak ngasih kabar lah. Selisih hampir setengah bulan
aku nyari. Akhirnya dia kontaknya aktif lagi. Iya. Kontaknya aktif lagi. Berarti itu belum sempat putus ya? Belum sempat putus. Heeh. Belum sempat putus, terus dia ini ngasih omongan ke aku, bilangnya pengen udahan dulu, pengen sendiri bilangnya dulu tuh, masih ingat banget aku. Iya. Dia pengen sendiri, terus akhirnya ya mau gimana lagi, aku ngejaga perasaan banget itu. Berarti itu selama setengah tahun kamu mencari itu bukan masih cinta? bukan setengah tahun. Hubungan aku sama dia itu udah berjalan lebih dari setengah tahun. Terus di akhir di suatu waktu Iya. dia itu tiba-tiba ngilang. Nah, ngilangnya ini berapa lama? Ngilangnya ini hampir kurang lebih 2 minggu. Oh, 2 minggu. Nah, selama 2 minggu tersebut aku tuh nyariin dia. Iya. Ngontakin dia, nggak dibales, nelpon nggak dibales. Malahan sempat diblokir nomor aku. Terus dibukain lagi, tak telepon nggak bisa. Iya. Terus akhirnya dia tiba-tiba ngechat aku. Dia bilangnya pengen sendiri dulu, pengen nenangin diri. Padahal sebelumnya itu nggak ada permasalahan yang serius banget gitu loh. Tiba-tiba dia ngomong kayak gitu, ya aku kan nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Kalau misalkan itu emang pilihan dia, ya udahlah aku ngikut. Iya. Sampai di situ setelah sekian beberapa tahun, nah itu kan aku kan masih chattingan tuh sama orang yang ketiga. Cuma aku nggak bisa taken. Karena apa? Aku masih menjaga perasaan. Aku pikirku tuh yang pertama tadi dia bakal balikan sama aku. Oh, I see. Ternyata setelah beberapa bulan, aku dapat kabar dari teman aku yang temenan juga sama si yang pertama. Iya, benar. Dia ngasih kabar ke aku kalau yang pertama ini dia balikan sama mantan. Oh, seperti itu. Iya, betul banget. Terus akhirnya dia balikan sama si mantannya dia yang sebelumnya aku. Ya, jadi otomatis ternyata selama ini yang orang yang aku perjuangin, ternyata dia masih mendem perasaan sama mantannya yang dulu. Setelah kamu menjalin hubungan selama 5 bulan, akhirnya kamu tahu bahwa sebenarnya dia masih memendam perasaan. Betul. Dan akhirnya dilakukan pas kamu udah putus sama dia. Betul. Ternyata pas di situ aku mikir, jalan. Jadi selama ini aku cuma jadi pelarian dong. Kampret. Di situ aku sumpah itu hampir setengah tahun aku tuh nangis anjir. Ya bukan maksudnya nangis selama setengah tahun, nggak gitu. Maksudnya selama setengah tahun tuh aku bener-bener kepikiran banget sama permasalahan itu. Sampai akhirnya setelah menjelang, itu kejadiannya waktu aku SMP sih. Waktu aku SMP. Masih cinta monyet. Tapi aku punya perasaan banget sama dia. Iya, itu perasaannya real banget itu. Tapi iya. Benar. Terus masuk ke SMA. Pikirku dia itu kan anak rantau. Pikirku dia soalnya dulu sempat bilang dia mau balik lagi ke kampung halaman dia, mau sekolah di sana. Ini orang ke yang pertama. Oh, yang pertama tadi yang aku bilang. Dia katanya mau ke kampung halaman dia, mau pulang kampung, mau sekolah di sana. Ternyata dia ini sekolah sama si mantannya. Bukan. Oh, bukan. Dia satu sekolah sama aku. Loh, kampung halamannya di mana emang? Gak perlu disebut lah itu. Oh iya. Gak perlu disebut. Endingnya balikan satu sekolah lagi. Iya, endingnya balikan satu sekolah lagi. Bayangin gak? Berarti dia nggak jadi pulang kampung. Nggak jadi pulang kampung. Oh, kayak gitu. Udah berapa kali aku ditipu. Iya. Bangke nggak? Terus. Sampai di situ, pas aku kan pas udah kelas 2. Iya. Itu dia mulai chattingan lagi sama aku. Dia ngechat. Oh, memperbaiki hubungan berarti niatnya si orang pertama ini. Kemungkinan gitu. Cuma udah aku garis bawahi, aku udah nggak mau lagi nggak mau lagi ngebuka sebuah luka. Oh iya. Gitu. Iya. Jadi ya cuma ya
dia ngechat ya udah gua bales, cuma ya nggak terlalu aku pikirin lah, Nggak cuma pakai perasaan. cuma balasnya ya cuma ala kadarnya, pokoknya yang penting bales, nggak cuma ngerit doang gitu. Iya, iya. Terus sampai sini kenapa aku nyesel sampai sekarang, karena apa, orang yang ketika datang tadi aku nggak milih dia. Nah, itu adalah salah satu, itu kayak apa ya? Itu kayak salah satu cara Tuhan ngasih kamu yang terbaik gitu loh, tapi kamu nggak milih hal itu. Nah itu takutnya apa, itu kan juga termasuk selingkuh. Iya. Aku kan nggak mau banget tuh yang namanya Iya, selingkuh. benar. Aku kan menjaga perasaan Nah, gitu iya, loh. Tapi yang aku jaga perasaannya malah malah bangke orangnya. Iya, benar. Asu. Ya syukur-syukur nggak apa-apa lah buat pengalaman Iya, pribadi. buat pengalaman. Jadi kalau misalkan ini didengerin sama kalian-kalian yang punya pengalaman yang sama, ya bersyukurlah kalian pernah mengalami hal tersebut. Karena apa? Jelas kalian sekarang itu jadi seorang yang kuat. Iya, benar. Poin tambahannya, kalian bener-bener real man kalau cowok. Real man. Kalau cewek Kalau cewek real woman.